Oke guys, jadi ini adalah hasil dari kamera iPhone 15 Pro dengan mode HD dan di 60 fps ya untuk resolusinya. Kalian bisa lihat aja ini seperti ini untuk pergerakannya ya, perpindahan tempat objek. Dan gue bakal jalan di sini mumpung lagi gelap. Kita bakal tes dulu gimana hasilnya. Kebetulan gue lagi ada di kosan gue dan ini ada celana gue lagi dijemur. Oke, ini cukup gelap ya. Kita balik lagi menuju ke tempat yang terang ya. Kurang lebih seperti ini. Kalian bisa lihat aja untuk hasil kamera depannya ya. Ini kamera depan dari iPhone 15 Pro. Kalian bisa lihat hasilnya ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Oke, dan sekarang kita pindah ke resolusi 4K dari iPhone 15 Pro di kamera depan dan tentu saja di 60 fps. Jadi kurang lebih seperti ini. Untuk kejernihan kalian bisa lihat aja sedetail apa gambarnya di versi 4K ini kamera depan iPhone 15 Pro ya. Oke, gue bakal jalan ke depan. Gue bakal ke samping lagi. Oke, ini pencahayaannya cukup terang, lagi sore, ini udah sekitar jam 5 sore. Cukup mendukung, cuacanya lagi adem banget. Dan kenapa gue nggak pakai baju? Karena mumpung lagi ya sekarang panas banget bro. Gue lagi mencari udara segar aja. Oke, di sana lagi gelap lagi. Kita bakal jalan lagi menuju ke sana. Sebenarnya kosan gue ini cukup nyaman, aman, tentram, dan tidak bising sama sekali ya. Jadi ini cocok banget buat ya gue lah yang suka dengan ketenangan gitu ya. Kebetulan di sebelah kosan gue ini lagi ada yang kosong, baru aja pindah gitu ya. Oke, ada jemuran gue, ada motor gue, dan ini ya kosan gue, ini kamarnya ya. Lumayan, sebulannya sekitar 500 lebih, belum termasuk token listrik ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk iPhone 15 Pro di settingan 4K ya. Kalian bisa lihat aja hasil gambarnya lebih jelas, lebih detail ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita pindah ke mode sinematik dari iPhone 15 Pro. Kamera depan mode sinematik ya. Kalian bisa lihat ya, namanya juga sinematik ya. Kita bakal ke samping. Oke, ngeblur ya, ngeblur belakangnya ya. Kita coba ke sebelah sini lagi. Kita pindah ke bagian sini. Oke, masih ngeblur ya. Oke, ngeblur ini cocok banget. Fokusnya ada di titik wajah, full wajah kepala gua. Dan ini ya, coba kita ke bagian yang gelap dulu. Oke, masih stabil ya. Belakangnya masih ngeblur, masih ngikutin. Kalian bisa lihat aja. Oke, masih stabil sejauh ini. Masih ngeblur belakangnya. Oke, masih ngeblur. Coba kita pindah lagi. Diperlukan lebih banyak cahaya. Oke, ada bacaan di sini lebih diperlukan banyak cahaya ya. Di sini gue bakal screenshot dulu. Oke. Nah, itu dia. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk mode sinematiknya dan di resolusi masih HD. Dan tadi ada bacaan juga kayak memerlukan sedikit cahaya. Jadi ini benar-benar mendeteksi kalau kita kurang cahaya. Jadi kita bisa dikasih tahu lah ibaratnya sama si kamera. The best banget kayaknya. Oke, langsung aja kita pindah ke resolusi 4K. Oke, sekarang gua udah pindah ke resolusi 4K dengan mode yang sama, masih mode sinematik ya. Jadi ya ketajaman gambarnya kurang lebih masih oke sih. Masih oke sejauh ini. Sejauh ini lebih better, kayaknya lebih bagusan yang 4K menurut gua. Gua nggak menafik ya. Gue jujurin masih bagusan yang 4K walaupun ya memakan memori yang cukup besar dibandingkan dengan yang resolusi HD ya. Dan ini BTW untuk mode sinematiknya kan bisa ngeblur ya, di belakang tuh bisa ngeblur. Nah itu modenya tuh bisa kita setting lagi gitu ya sebelum kita nge-record.
Jadi kita bisa setting itu ngeblurnya bisa berapa persen, dan kebetulan nih gue ngeblurnya di, kalau nggak salah di 4,5 ya, 4,5 ya, sekitar segitulah gue ngeblurnya. Jadi ini nggak terlalu ngeblur banget, belakangnya masih oke, nggak ngeblur, nggak terlalu kelihatan banget, jadi ini pas banget lah. Jadi sesuai standar dari mode sinematik ini gue, dan gue langsung ngikutin aja dari kamera ini, ngikutin dari rekomendasi dari dia aja. Oke, gila guys, ini ketajaman gambarnya benar-benar luar biasa. Ini masih kamera depan ya, ini masih kamera depan iPhone 15 Pro, bagus banget. Oke, coba kita pindah ke bagian gelap ya. Sejauh ini belakangnya masih stabil, masih ngeblur. Cuma ya seperti biasa di sini ada bacaan diperlukan lebih banyak cahaya ya. Jadi ini smartphone. Jadi ini kamera udah benar-benar mendeteksi banget kalau kita kurang cahaya, itu langsung dikasih tahu sama si kamera depan iPhone 15 Pro ini. Oke. Dan kalau gue pindah ke yang sedikit udah bercahaya, oke, langsung hilang ya bacaannya. Bacaan langsung hilang. Jadi ini kurang lebih seperti ini. Ya, the best banget pokoknya. Oke, coba kita coba kamera depan dulu ya. Oke. Kalian bisa lihat apakah lebih bagus yang mode HD, walaupun ya begitu gambarnya, apakah bagus yang 4K? Menurut kalian gimana? Bagusnya di mana? Boleh tulis di kolom komentar. Oke. Oke, sekarang kita coba aja di kamera belakang iPhone 15 Pro di settingan 60 fps dan di resolusi HD ya. Masih HD. Oke. Kalian bisa lihat aja, dan ini BTW di 0,5 ya, di 0,5. Ini gue BTW megang kameranya rada bergetar. Cuma nggak tahu ntar hasilnya kayak gimana, kalian bisa lihat aja. Masih getar ya tangan gue, kayak tremor gitu megang HP ini. Ya walaupun gue baru pertama kali megang iPhone, jujur rasanya kayak keren banget sih gitu ya. Ini kamera, lebih ke kameranya sih gue suka ya gitu ya. Jujur 90% gue lebih suka kameranya, karena ya gak menafik buat kebutuhan konten ya. Jadi ini di 0,5 ya. Coba kita dites di ke satunya, ke bagian zoom in ke 1 ya. Seperti ini 1. Lalu untuk yang kedua, kita coba yang kedua ya. Yang kedua dan ketiga ya. Ketiga. Oke. Kan maksimal sampai 3 doang ya. Beda sama yang Pro Max sampai zoom 5 kali ya. Ini 3 kali. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan kalau kita zoom banget, apakah dia bisa menangkap dengan bagus? Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Ini kurang lebih seperti ini untuk hasil dari kamera iPhone 15 Pro di mode HD dan di resolusi masih resolusi HD di 60 fps. Jadi kurang lebih seperti ini kosan gua ya. Coba kita pindah ke mode 4K. Oke, sekarang gua udah pindah ke resolusi 4K dari HD ya. Ini adalah hasil dari resolusi 4K dan masih di 60 fps. Kenapa nggak mau 30 bang? Ya perpindahannya cukupnya bisa ngeblur gitu ya, jadi kurang bagus aja. Biar lebih enak aja, smooth gitu ya kalau ngambil gambar, shoot video di 60 fps. Kalian bisa lihat aja, ini cukup adem ya, kebetulan lagi di jam 5 sore. Dan di sini ada bangku ya, kadang gue suka ngerokok gitu, nongkrong di sini main gitar. Ini kamar gue, kosan gue gitu ya. Jadi dan ini kebetulan lagi kosong ya. Kosannya lagi kosong, lumayan sebulannya cuman 600-an gitu ya. Jadi udah termasuk listrik sama air, udah bebas lah. Apalagi pemandangannya ya, walaupun adem tapi ya malamnya nggak terlalu serem juga lah. Kalau udah biasa gitu ya. Jadi buat kalian yang mau cari kosan di Cikarang ya, bisa aja komen di video gue, nanti gue bakal kasih tahu ya. Atau follow Instagram gue. Jangan lupa follow Instagram gue di deskripsi ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasil dari mode 4K
dan masih di 60 fps ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Oke, langsung aja kita langsung coba ke zoom in di mode 1 kali. Oke, 1 kali masih aman ya. 2 kali dan di 3 kali. Dia benar-benar menampilkan ketajaman yang cukup luar biasa ya. Masih oke, coba kita zoom lebih jauh. Oke, sudah mentok ya. Dan itu ada jemuran. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Zoom in, zoom out, zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Sejauh ini masih oke. Kita coba ke langit, masih bagus. Dan ya, kurang lebih seperti ini. Jadi gimana menurut kalian? Bagusan yang 4K apa HD? Tapi tunggu dulu, kita coba yang satu ini. Oke, sekarang gue udah pindah ke mode sinematik ya. Kalian bisa lihat aja perbandingan ya, mode sinematik ini sebagus apa menurut kalian. Kalian bisa lihat guys. Gila. Gila ya. Coba kita kesini lagi. Dia bakal langsung autofocus. Bener, ini gua jujur nggak nyentuh sama sekali touchscreen-nya ya. Dan kalau kita pindah ke sebelah kiri dan langsung gila nggak guys? Gila nggak guys? Ini kamera bener-bener ngasilin bener-bener real gitu ya. Hasil yang bener-bener jahat. Ya jahatnya tuh nggak jahat sih. Jadi dia menampilkan bener-bener sesuatu yang real gitu loh. Oke, di sini ada cicak. Cicaknya coba kita lihat aja mode sinematik ya. Masih di mode sinematik. Kalian bisa lihat. Bagus banget guys. Oke, cicaknya sudah pergi. Oke, dan juga ada zoom 2 kali ya. Dan ini hasil dari zoom 2 kalinya. Oke, kita udah pindah lagi ke resolusi 4K dan masih di mode sinematik. Oke, still same ya, masih sama. Kurang lebih perbedaannya hanya di ketajaman gambarnya aja ya. Karena ini mode sinematik ya, sama seperti ngeblur gitu belakangnya. Jadi ini cukup bagus banget untuk mengambil footage video untuk membuat film, making videos. Jadi sangat real, bagus banget, really good. Oke, kalian bisa lihat ini ada sendal gua, cukup bagus ya. Oke, coba kita zoom kedua kali. Hasilnya bisa kalian lihat guys ya. Itu ada jantung pisang. Sedikit agak ngeblur ya, karena dia sedang membaca apakah jantung pisang itu merupakan dari bagian objek atau tidak ya. Kalau yang ini kan sudah pasti bagian dari objek ya, yang daun ini. Nah, dia sedang membaca, ada sedikit ngeblur ya. Oke, dia sedang merekam dan kayaknya goyang-goyang ya. Jadi dia sedang membaca. Jadi perlu untuk setidaknya dia tenang, tidak bergerak sama sekali. Karena di sini ada angin goyang-goyang, jadi dia cukup kameranya membaca atau mendeteksi apakah dia objeknya atau tidak ya. Jadi kurang lebih seperti itu menurut gua. Untuk mode resolusi sinematik di settingan 4K kurang lebih seperti ini guys. Gimana menurut kalian? Ajib nggak? Yo guys, mungkin segini dulu aja video dari gua tentang review dari kamera iPhone 15 Pro di mode sinematik, di mode biasa, video, HD dan juga 4K. Kamera depan, kamera belakang, kalian bisa lihat aja hasilnya gimana menurut kalian. Dan menurut gua jujur ini lebih bagus di settingan masih HD, dan tentu saja di sinematik itu udah bagus banget menurut gua gitu ya. Tapi kalau menurut kalian lebih bagus yang 4K, ya terserah kalian, boleh tulis aja di kolom komentar. Mari kita mendiskusikan apakah kamera ini masih bagus atau tidak. Tapi kalau menurut gua jujur masih bagus banget sampai saat ini, masih puas. Karena ya ini baru gua beli masih sekitar 1 bulanan.
Jadi nggak ada alasan untuk pindah ke yang lain. Apalagi bulan September ya, sebentar lagi iPhone 16 sudah bakal rilis di Indonesia, dan kemungkinan iPhone 15 yang seri sebelumnya, apalagi yang seri Pro dan juga seri Pro Max, itu bakal discontinue atau tidak diproduksi lagi oleh pihak Apple. Ya, yang artinya kalian nggak bisa beli iPhone 15 Pro atau Pro Max dengan kondisi yang baru di store manapun ya. Jadi terserah kalian mau pilih iPhone 15 Pro, Pro Max, atau Plus, atau base model, itu kayaknya masih bagus juga ya, mumpung lagi masih dijual sekarang ya. Jadi mungkin segini aja review dari gua, dan kemungkinan di next video gua bakal nge-review dari bagian kamera dan tepatnya di bagian foto. Jadi kurang lebih seperti itu aja. Oke. Kalau kalian suka dengan video ini, di like. Kalau nggak suka, ya udah nggak usah di dislike ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.